Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang manajemen risiko proyek atau project risk management. Tentunya dalam kita menjalankan proyek selalu ada risiko. Nah, yang penting adalah bagaimana kita mencoba mempersiapkan tim kita dalam menghadapi risiko ini, gitu ya. Dan kalau bisa ya kita menghindarinya kalau memang memungkinkan. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita lakukan di dalam mengelola risiko proyek. Mengapa penting? Karena manajemen risiko proyek adalah seni dan ilmu untuk mengidentifikasi, menganalisis, menanggapi risiko sepanjang masa proyek, dan juga untuk bisa memenuhi kepentingan terbaik dalam mencapai tujuan proyek. Oleh karena itu, kita dalam menjalankan sebuah proyek, kita itu bukan ya udah jalanin aja terus tahu-tahu gagal gitu ya, nggak bisa ya. Jadi kita harus berusaha sebaik mungkin supaya kita selalu siap gitu ya menghadapi itu. Dan kalau misalnya terjadi risiko yang kita perkirakan, kita sudah tahu apa yang harus kita ambil tindakannya. Sayangnya seringkali manajemen risiko ini sering diabaikan ya, nggak dipikir-pikir, jalan aja gitu ya. Tapi ini sebetulnya sangat merugikan kalau apalagi proyeknya itu proyek yang mahal ya. Jadi rasanya nggak mungkin sih kalau misalnya kita proyeknya itu apalagi yang besar-besar ya. Kita harusnya sudah punya satu rencana kontingensi atau cadangan yang sudah solid untuk bisa membantu kita dalam menghadapi semua risiko yang terjadi. Ya. Dengan adanya manajemen risiko, ini bisa meningkatkan keberhasilan proyek dengan membantu memilih proyek yang baik, menentukan ruang lingkup proyek, dan juga mengembangkan perkiraan yang lebih realistis. Nah, apa saja sih manfaat dari risk management practice gitu ya? Katanya dari survei yang paling bagus adalah pertama adalah kita mengantisipasi masalah ya. Jadi kita sudah lebih siap ya, ini 80%. Kemudian menghindari surprise ya, menghindari surprise. Lalu meningkatkan kemampuan untuk bernegosiasi mungkin dengan vendor, dengan berbagai pihak ya, dengan karyawan juga. Oke. Memenuhi komitmen dari customer, karena mereka tahu bahwa mereka akan mempengaruhi juga keberhasilan proyek, mengurangi keterlambatan dari jadwal, mengurangi kelebihan biaya yang berlebihan, gitu ya, cost of run, ya, dan ini nggak tahu apa, ya, tidak terdefinisi. Tapi kalau kita sudah punya satu rencana dalam menghadapi risiko yang akan kita hadapi, setidaknya kita mudah-mudahan bisa seperti hasil dari survei ini adalah kita bisa mengatasi masalah itu jauh sebelum itu terjadi. Risiko itu ada dua macam ya, ada yang negatif, ada yang positif. Jadi kalau misalnya kalian berpikir sebagai contoh ya untuk pandemi COVID sekarang ya, sudah jelas terlihat ya bahwa ada yang negatif, ada yang positif kan. Kalau misalnya buat bisnis yang mungkin seperti bisnis-bisnis yang membutuhkan tatap muka dan sebagainya, itu akhirnya mereka mengalami kemunduran dalam segi pendapatan. Nah, kalau itu terjadi berarti itu adalah risiko yang mereka hadapi dan itu adalah bersifat negatif. Tapi ada juga bisnis-bisnis yang justru karena adanya pandemi ini menjadi laris sekali. Kebetulan proyek-proyek IT ya, kalau perusahaan-perusahaan pengembang software itu justru kalau mereka kalau kita lihat dalam masa pandemi ini justru mereka adalah termasuk yang mendapatkan positive risk karena ternyata dengan kemunculan pandemi ini kebutuhan atas aplikasi IT ini semakin tinggi dan chance atau kesempatan untuk mendapatkan order makin bagus ya. Nah, berarti yang seperti itu dapat apa? Dapat positive risk. Nah, sekarang dalam satu proyek yang pasti kita harus selalu siap ya, mau positif maupun negatif. Kalau misalnya kita definisikan, negatif risk itu artinya adalah kemungkinan kehilangan atau rugi gitu ya, atau cedera. Risiko negatif ini melibatkan pemahaman masalah, potensi yang mungkin terjadi, dan bagaimana membuat kita mencoba menghindari atau kalau bisa betul-betul sampai tidak terjadi sesuatu yang bisa merugikan kita. Manajemen risiko negatif itu juga bisa kita lihat seperti asuransi.
Ya, jadi kita sudah bersiap-siap nih supaya itu nggak terjadi. Jadi kita sekarang keluarkan dana atau persiapan untuk sampai itu tidak akan terjadi. Jadi kita tidak akan mengalami kerugian yang besar. Jadi itu kayak semacam asuransi. Dan sebetulnya nanti kalian akan lihat bahwa resiko itu juga kita bisa alihkan. Ya, misalnya kita beli aja asuransi ke pihak lain yang untuk menanggung resiko itu, gitu ya. Dan ini tentunya adalah sesuatu yang kita bisa lakukan. Risiko tentunya bisa positif, tadi saya sudah sebutkan. Kalau positif adalah risiko yang mengakibatkan terjadinya hal yang baik, bahkan muncul peluang. Definisi umum dari risiko proyek adalah ketidakpastian yang pasti bisa berdampak negatif atau positif. Dan kalau misalnya kita dapat yang positif, ya kita beruntung sekali gitu ya. Walaupun ya kita nggak tahu ya kita kapan dapat itu. Tapi kalau misalnya kita dapat yang positif pun berarti kita ada momen di mana kita bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk meraup seoptimal mungkin potensi keuntungan yang kita bisa dapatkan. Nah, jadi tujuan dari manajemen risiko proyek untuk meminimalkan potensi risiko negatif sekaligus memaksimalkan potensi risiko yang positif. Kita bisa lihat ada satu angka di sini yang kita sebut adalah utility atau utilitas risiko. Ini kita sebut juga sebagai toleransi risiko, adalah jumlah kepuasan atau kesenangan yang diterima dari potensi imbalan. Nah, di dalam dunia ini ya, kita selalu kenal orang yang nekat, gitu ya. Kita sebut risk seeker, gitu ya, risk seeking. Orangnya tuh yang cenderung cari-cari resiko. Biasanya memang kalau cari resiko itu reward-nya juga tinggi ya biasanya gitu ya. Oke, risk averse atau yang menghindari risiko ini biasanya orang yang cari aman gitu ya. Kalau risk neutral ya udahlah biasa aja, kerasanya oke-oke aja. Nah, kenapa kita lihat risk utility ini? Intinya kalau misalnya kita tergantung dari setiap dari sifat dari perusahaan kita gitu ya, atau orang yang memimpin perusahaan kita lah tepatnya gitu ya. Itu apakah dia mengambil risiko atau bukan? Nah, kalau misalnya ada berbagai proyek, lalu nanti setelah dinilai ternyata kalau yang ini risiko lebih tinggi tapi reward-nya lebih tinggi, ya return-nya lebih tinggi dibandingkan dengan yang rendah tapi return-nya lebih rendah, tinggal tergantung dia mau ambil yang mana. Ya, karena biasanya kalau yang risk averse, yang menghindari risiko itu agak nggak suka kalau risiko terlalu tinggi karena risiko gagalnya juga tinggi. Ya, kalau misalnya yang senang cari-cari itu dia siap aja ya udah gagal ya sudah gitu ya. Tapi biasanya juga rewardnya kalau itu berhasil berarti bisa lebih tinggi. Yang manakah yang kita pilih ya tergantung lah ya. Tergantung siapa yang berada dalam tim kita. Tergantung siapa yang memimpin perusahaan. Oke? Nah, dalam kita mengelola resiko itu kita ada 6 langkah. Jadi sama seperti bab-bab yang sebelumnya, kita selalu ada langkah-langkah. Nah, kalau untuk manajemen risiko, kita bisa kelompokkan dalam 6 langkah utama, gitu ya. Dari planning, identifying risk, performing qualitative risk, lalu performing quantitative risk analysis, lalu planning risk response, sama controlling risk. Kita lihat satu persatu. Oke. Nah, ini summary-nya ya. Ini summary per langkahnya, prosesnya apa, output-nya apa, dan seterusnya ya. Nah, untuk monitoring dan controlling ini nanti sebetulnya ada 3 bagian lagi, tapi saya gabung aja lah biar nggak terlalu membingungkan gitu ya. Oke, yang pertama, planning risk management. Nah, berarti apa? Berarti kita merencanakan, ya kan? Merencanakan kira-kira apa sih yang bisa menjadi risiko di dalam proyek kita. Nah, tim proyek kita harus membantu juga meninjau dokumen proyek dan memahami pendekatan organisasi dan juga sponsor terhadap risiko kita. Sponsor jangan lupa adalah yang mendanai proyek kita, ya. Nah, tingkat kedetilan akan bervariasi dengan kebutuhan proyek kita. Di dalam risk management plan ini berupa apa sih? Berupa dokumen biasanya, ya, berupa dokumen. Kalau program studi SI itu biasanya kita belajar yang namanya contingency plan, kemudian kita juga belajar kayak disaster response plan gitu ya. Biasanya kita buat dokumen-dokumen semacam itu. Nah, jadi ini adalah salah satu bentuk juga di mana kita itu sudah punya dokumentasi yang siap gitu ya untuk menjadi acuan juga dalam bertindak kalau misalnya kita sampai risiko itu terjadi. Biasanya isinya sebagai berikut ya. Isinya adalah metodologi, kemudian peran dan tanggung jawab ya. Maksudnya siapa yang akan menangani dan lain-lain, budget dan schedule ya, risk kategori,
risk probabilitas ya, probability kemungkinan risikonya muncul dan akibatnya gitu ya. Kemudian toleransi dari para pemangku kepentingan atau stakeholder, tracking resiko dan juga dokumentasi dari resiko. Oke. Jadi kalau yang ini dokumen itu nanti biasanya kita jadikan pegangan ya, dan harusnya disebarkan juga kepada semua bagian sehingga kita tahu kalau sampai risiko itu terjadi kita udah punya panduan. Oke. Nah, kita juga harus menyusun yang namanya di dalam perencanaan itu adalah rencana cadangan dan kegagalannya, itu kemungkinannya apa, lalu juga dananya. Ya, rencana cadangan itu adalah tindakan yang sudah ditentukan sebelumnya yang akan diambil oleh tim proyek kalau terjadi peristiwa risikonya. Ya, anggap aja kalau kita bikin proyek untuk apa namanya memasang sistem security gitu ya, security untuk jaringan di dalam kantor kita, anggap aja gitu ya. Nah, berarti kita salah ada risiko kan. Risikonya apa? Mungkin device-nya hilang, mungkin juga kita tetap ada kebocoran ya. Walaupun kita udah pasang semua security-nya, ternyata tetap ada kode-kode atau apa yang membuat kita berhasil di retas gitu ya, berhasil diretas. Nah, jadi kalau sampai itu terjadi, apa rencana cadangan kita gitu ya? Kita harus siap-siap untuk itu. Oke. Apalagi di dunia sekarang kejahatan komputer begitu banyak ya, jadi kita harus selalu siap. Oke. Rencana kegagalan atau kemunduran dikembangkan untuk risiko yang berdampak tinggi, terutama ya pada pemenuhan tujuan proyek dan diberlakukan kalau upaya mengurangi risikonya itu nggak berhasil. Nah, kalau dana cadangan ini tentunya kita biasanya butuh dana ya. Dana cadangan ini adalah satu ketentuan yang dipegang oleh sponsor proyek atau organisasi yang mengurangi risiko pembengkakan biaya atau jadwal ke tingkat yang dapat diterima. Cadangan manajemen adalah dana yang disimpan untuk risiko yang tidak diketahui dan yang bukan bagian dari baseline biaya, tapi adalah bagian dari anggaran dan persyaratan pendanaan. Nah, jadi kejadiannya itu biasanya kalau kita terjadi satu risiko, ya misalnya ginilah kalau yang tadi sih kalau diretas gitu ya, kalau sistemnya diretas, berarti kita harus mengantisipasi bagaimana kita menghadapi peretasan tersebut, mengambil tindakan ekstra, mungkin juga orangnya harus lembur untuk mengerjakan sesuatu, kemudian mungkin juga pasang sistem baru. Nah, berarti kita akan terjadi biaya untuk itu. Kalau kalian proyeknya adalah pengembangan software, lalu Anda ternyata salah satu risikonya adalah keterlambatan proyek karena XYZ gitu ya. Nah, berarti Anda udah siap juga. Kira-kira gara-gara si keterlambatan ini terjadi, maka nanti ada biaya cadangan yang terpaksa harus kita pakai. Misalnya bayar karyawan ekstra gitu ya. Kemudian kita mungkin karena kita udah nggak keburu, kita outsource, terus harus bayar lagi pengembang lain, ya bisa aja lah ya. Pokoknya ini sesuatu yang sekarang berarti kita sudah jauh-jauh hari memikirkan biayanya nih berapa nih tambahannya, dan kita bisa terima sampai berapa nih gitu ya maksimumnya. Supaya nggak terkejut dan nanti ternyata dana tidak tersedia dan akibatnya proyek kita benar-benar gagal total. Kalau kita lihat dari kategori risiko ya, untuk di dalam perencanaan kita juga harus cek setiap area ini, yaitu misalnya apa? Market risk, yaitu pasarnya. Mungkin di pasar kayak sekarang dengan ada pandemi pasti pasar sangat terimbas ya. Financial risk, keuangan ya. Bisa jadi kita tahu ada pendanaannya nggak datang gitu ya. Atau terlambat ya, seringkali juga gitu ya. Mungkin paling sering terlambat. Ya, pembayaran dari customer mestinya bulan ini terus gara-gara pandemi customer-nya nggak bisa bayar, jadi mundur 2 bulan, terus kita gimana gitu ya. Berarti kan kita harus ada cadangan dana loh untuk itu. Oke. Selanjutnya teknologi risk. Misalnya kalian punya server atau servernya down, berarti bagaimana kita menghadapi itu. People risk, misalnya pengembang utamanya berhenti misalnya, ini risiko sekali ya. Nah, gimana kalian menghadapinya? Kalian apakah rekrut segera atau gimana? Ini harus sudah siap juga dengan plan. Terus structure atau proses risk, nah misalnya strukturnya ada satu di dalam struktur, baik itu misalnya organisasi atau gimana yang berubah, atau proses yang tahu-tahu berubah, apalagi untuk perusahaan ini ya, perusahaan apa namanya pemerintah ya, itu kalau kalian nerimain order dari klien pemerintah, ini kalian mungkin akan banyak kena stuck ini gitu ya, karena kalau saya dengar dari teman-teman yang ngerjain proyek pemerintah itu kadang-kadang mereka tersendat
gara-gara ada misalnya pergantian pimpinan, pergantian struktur, terus jadi berubah gitu, pada proyeknya tuh jangka panjang ya. Dan ini semuanya harus kita perhitungkan dong dalam resiko, sehingga kita bisa siap dan menghadapinya. Nah, kita bisa juga dalam perencanaan membuat pemetaan ya. Jadi kalau kita sudah belajar yang namanya work breakdown structure, sekarang kita bikin risk breakdown structure. Jadi sebenarnya sama aja lah, mirip kayak yang waktu kita bikin WBS, tapi sekarang yang kita benar-benar lihat itu resiko dari setiap bagian ini apa, gitu ya. Supaya apa? Karena nanti kita kan kalau masing-masing bagiannya harus bikin dana cadangan, berarti nanti kita akan roll up ke atas ya. Berarti berapa nih dana cadangan yang kita butuhin sebetulnya? Mengingat, gitu ya. Mengingat yang akan kita hadapi itu dari berbagai sisi dan kita perhitungan dengan mendetail. Nah, ini adalah satu contoh gitu ya. Kalau yang kita buat, kalau tadi kategorisasi berdasarkan risk breakdown structure, ini sekarang kita berdasarkan knowledge area. Ya, boleh juga ini ya, misalnya di integrasinya, di scope-nya, di time-nya, di cost-nya, quality dan sebagainya. Ini adalah contoh bagaimana kita menggambarkan risiko yang mungkin terjadi. Tentunya setelah dari sini nanti kita harus hitung-hitung ya, berapa sih kebutuhan dananya, lalu langkah berikutnya itu apa yang harus kita laksanakan kalau sampai resiko ini benar-benar terjadi. Selanjutnya identifikasi resiko ya. Identifikasi risiko ini berarti proses memahami peristiwa potensial apa yang mungkin merugikan atau meningkatkan proyek tertentu. Pertimbangan lain adalah kemungkinan penemuan lanjutan. Alat dan teknik identifikasi risiko meliputi brainstorming, Delphi teknik, interviewing, SWOT analysis. Jadi ini ada beberapa teknik yang saya akan kenalkan kepada kalian ya. Tapi di program studi SI itu harusnya ada mata kuliah manajemen risiko. Mungkin nanti akan banyak belajar di sana pada saat kalian mengambil mata kuliah tersebut. Oke ya. Nah, kita lihat ya, metode yang pertama brainstorming. Brainstorming itu berarti kita mencoba untuk berdiskusi lalu mencari ide dan solusi untuk masalah tertentu ya. Nah, biasanya kita akan berharap harus ada fasilitator yang berpengalaman. Kenapa? Karena kita juga nggak mau terlalu panjang gitu ya. Brainstormingnya itu terlalu panjang tapi nggak ada hasil. Nah, oleh karena itu kita akan melaksanakan seksi brainstorming dengan fasilitator yang handal. Lalu kita punya berbagai pertanyaan terarah, itu paling bagus supaya kita bisa dapat secara fokus apa yang kita ingin hasilkan itu bisa tercapai. Nah, cuman ini ada beberapa warning ya, katanya jangan berlebihan pakai brainstorming karena katanya kalau misalnya terus-terusan brainstorming itu berarti kan terjadi ada efek kelompok ya. Nah, efek kelompok itu kadang-kadang gini, misalnya kalian diskusikan gini, tapi kamu ngerasanya, nggak enak ada Bu Yeni tuh, jadi nggak mau mengemukakan pendapat kamu gitu ya. Itu kan berarti udah something is not right gitu ya. Berarti kalian ada perasaan karena sebagai grup, karena ada orang itu kamu nggak mau ngomong, padahal ide kamu mungkin lebih bagus daripada yang sudah disampaikan. Ya itu terjadi, udah pasti ya. Terus efek kelompok itu juga yang sering terjadi adalah misalnya ada ide A, terus semua setuju gitu. Terus kalian sebenarnya ada salah satu dari kalian nggak setuju tapi nggak berani ngomong, gitu ya. Itu terjadi ya. Nah jadi kita sebenarnya nggak boleh juga berlebihan semuanya itu selalu diskusi kelompok brainstorming. Jadi kita harus juga kasih satu channel untuk para individu ini bisa mengemukakan ide-ide mereka. Oke ya. Nah selanjutnya adalah Delphi teknik ya, Delphi teknik. Delphi teknik ini adalah satu teknik ya, di mana kita mencoba mendapatkan konsensus di antara para panel yang membuat prediksi perkembangan masa depan. Dan kita juga minta ada masukan independen dan anonim, jadi nggak ada namanya biasanya supaya mereka nyaman, nggak usah ngerasa takut nanti dianggap memalukan atau gimana gitu ya. Dan ya kalian sejujurnya aja lah kalau kalian di kelompok terus kalian mengemukakan satu ide takut dinilai konyol gitu kan, jadi kamu nggak berani ngomong. Nah jadi padahal kan itu sesuatu yang mungkin malah akan lebih
bisa jadi ya apa yang kalian akan bicarakan itu bagus gitu ya. Nah, jadi kita akan dengan Delphi Teknik ini menghindari hal-hal semacam itu. Nah, jadi nanti dalam Delphi Teknik kita akan menggunakan putaran pertanyaan dan juga tanggapan tertulis berulang-ulang agar menghindari efek bias ya, bias atau penyimpangan yang mungkin terjadi dalam metode lisan seperti brainstorming. Nah, kalau kita lihat langkahnya ya seperti ini. Delphi Teknik itu berarti kita pilih expert panel ya, jadi sejumlah sekelompok orang yang kita anggap ahli, lalu kita buat kuesioner dengan pertanyaan terbuka. Setelah itu kita satukan dan summarize ya, dan rangkum respon dari expert menjadi laporan tertulis. Lalu setelah itu kita akan minta expert itu mengevaluasi lagi laporan itu. Apakah setuju atau tidak setuju dengan apa yang sudah di-list. Nah, dan ini nanti kita akan terus mengulangi langkah compile, summarize, sama kasih agree disagree ini ya, sampai beberapa kali supaya nanti ada konsensus yang terjadi. Nah, kerennya apa? Kalau kita pakai Delphi Techniques dibandingkan dengan brainstorming ya, kerennya adalah menghindari kesungkanan gitu ya, mungkin menghindari kesungkanan, menghindari perasaan malu atau nggak enak gitu ya mengemukakan sesuatu. Karena kan ini semua anonim ya, jadi harusnya ini adalah sesuatu yang benar-benar pure dari apa namanya, pure dari mereka mendapatkan mereka bisa menyumbangkan pemikiran itu tanpa merasa cemas, gitu ya intinya. Metode yang berikutnya adalah interviewing ya. Interviewing ini adalah teknik pencarian fakta mengumpulkan informasi dalam diskusi tatap muka, telepon, email, atau pesan instan. Dan biasanya kita akan mewawancari orang-orang berpengalaman proyek serupa supaya kita bisa dapat mengidentifikasi potensi risiko. Nah, kalau wawancara ini mungkin lebih personal gitu ya, lebih personal. Nah, bagusnya kalau dalam wawancara itu biasanya akan sangat rich atau kaya apa info yang kita dapatkan. Jadi anggap aja misalnya kalian pengen pengen mewawancara sebuah proyek startup gitu ya, coba aja pasti beda hasil yang didapatkan kalau kamu interview misalnya dengan orang yang mengerjakan itu sebagai pelopor dengan mungkin kalau kalian membahas dalam grup seperti brainstorming ya. Jadi tetap paling bagus itu kalau bisa kita ada kombinasi gitu ya. Jadi untuk melaksanakan pengumpulan data ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan SWOT analisis untuk mengidentifikasi risiko ya. Jadi kita bisa cek dalam setiap kotak ini risiko apa yang kita hadapi. Risiko apa yang menyangkut strength, risiko apa yang menyangkut weakness, risiko apa yang menyangkut opportunities dan threats gitu ya. Nah, tinggal nanti kita kategorisasikan dan nanti boleh kita rangkum secara keseluruhan. Nah, kalau kita sudah dapat brainstorming hasil dari yang tadi ini 4 teknik ini ya. Nah, berarti kita sudah bisa membuat satu kesimpulan gitu ya. Nah, berarti kita hasilnya akan dapat daftar risiko. Nah, jadi dari langkah kedua yaitu identifying risk, itu berarti kita akan keluar daftar risiko ini ya. Nah, nanti daftar risiko ini itu adalah satu dokumen tercatat gitu yang tertulis yang berisi hasil dari berbagai proses manajemen risiko, dan juga kita bisa tampilkan dalam bentuk tabel atau spreadsheet. Kita bisa kategorisasikan malah ya nanti setelah ini ya, supaya kita bisa benar-benar siap menghadapi risiko tersebut. Peristiwa risiko mengacu pada peristiwa spesifik dan tidak pasti ya. Jadi belum tentu keluar, tapi kamu kan udah siap-siap dulu ya. Oke, nah biasanya untuk identifikasi itu daftar risiko ini ya itu ada kontennya apa aja ya. Ini saya Indonesia kan risk register itu daftar risiko. Nah isinya apa aja? Ada nomor risiko, gitu ya, nomor event risiko. Mungkin 01 sampai 100 sampai 100 gitu ya mungkin ya. Oke, kemudian ranking. Ranking maksudnya serius nggak serius ya. Kemudian nama risiko, deskripsi setiap risiko, kategorinya ya. Kayak tadi kan kategori kan kita kenal ada market, ada ada biaya dan sebagainya ya, boleh ya nanti kita finansial boleh kita kategorisasikan. Lalu kita cek apa sih akar penyebab dari risiko itu. Kemudian kita cek apa sih pemicu dari risiko itu.
ya. Lalu indikatornya dan juga gejalanya apa ya, simptom ya, gejalanya itu apa supaya kita bisa siap. Kemudian respon potensial untuk setiap resiko apa saja, dan siapa owner dari resiko tersebut atau siapa PIC-nya gitu ya, person in charge yang akan menangani kalau resiko itu keluar. Ya. Lalu kita juga cek probabilitas dan pengaruh terhadap seberapa tinggi kemungkinan si risiko itu muncul dan juga status dari setiap risiko itu. Nah, menyangkut dari situ kita bisa buat, ini adalah contoh dari daftar risiko lengkap ya, ini nomor, ranking, risiko, description, kategori, root cause, trigger, potential response, risk owner, probability, impact, status ya. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa kenali dan juga selalu siap. Jadi ini contoh ada risiko nomor R44 gitu ya, tapi dia ranking 1 karena mungkin risikonya tergantung tinggi ya. Risikonya new customer, kemudian deskripsinya kita karena ini new customer kita nggak pernah ngerjain buat organisasi ini dan juga nggak terlalu tahu tentang customer yang ini. Jadi kelebihan kita adalah membangun satu hubungan customer yang baik sehingga kita bisa mendapatkan proyek-proyek lainnya dan customer ini. Nah, kita mungkin saja akan menemui masalah bekerja sama dengan customer ini karena mereka sangat baru. Nah, jadi kategorinya apa? People, risk, dan lain-lain. Ya, oke. Langkah ketiga, kita sekarang akan melakukan analisis kualitatif. Ya, kualitatif itu berarti yang nggak pakai angka-angka gitu ya. Jadi kita biasanya bisa menilai apa saja sih tekniknya yang bisa kita pakai untuk menilai risiko secara kualitatif. Yaitu ada 3 di sini, probability impact metric, top 10 risk item tracking, expert judgment. Nah, jadi saya pengen mundur sedikit dulu ya. Jadi tadi kan kalau kita udah lihat di sini ada derajat berapa tinggi gitu ya kemungkinannya. Nah, sebetulnya ini nanti akan tercantum di dalam matriks-matriks ini ya. Oke, kita lihat nih ya. Probability atau impact matrix ini berarti probability berarti kemungkinan, impact berarti dampak ya. Jadi matriks atau bagian probabilitas dampak mencantumkan probabilitas relatif terhadap dari resiko yang terjadi di satu sisi matriks dan dampak relatif di sisi yang lain. Jadi kita akan bikin daftar risiko lalu kita labelkan masing-masing. Tinggi, rendah, sedang, lalu kita masukin ke square yang mana gitu ya. Dan ini bisa membantu untuk menghitung faktor resiko kita karena nanti kita bisa angka gitu ya, kita bisa perkirakan yang mana yang bisa merugikan kita paling besar, yang mana yang tidak terlalu merugikan ya kita udah siap. Oke, nah ini contohnya untuk sample probability di satu sumbu adalah probabilitas. Ya, ini kemungkinan di sini ya, tinggi, medium dan low. Dan di sebelah kan di bawah ini ada low, medium, high untuk impact gitu ya. Impactnya dampaknya rendah, kemudian probabilitas tinggi, resiko 6 dan sebagainya. Kita bisa petakan ya masing-masing supaya kita juga bisa memperkirakan nanti sebenarnya dari sini nanti kita harus perkirakan kualitatifnya, kuantitatifnya juga ya, ruginya berapa gede dan sebagainya. Oke. Nah, yang berikutnya ini adalah juga sama ya, ini chart ya. Ini chart ini dia yang di sebelah kiri ini adalah probabilitas, yang ini adalah dampak juga ya, tapi kita petakan dalam angka yang berbeda. Kalau yang tadi kan ini kotak-kotak aja, kalau yang ini kita udah pakai angka. Chance munculnya berapa banyak, kemudian konsekuensinya atau dampaknya itu berapa tinggi. Ya, dan kita sama bisa petakan. Nah, si bundar-bundar ini itu adalah si risiko kita, walaupun nggak dinomorin ya. Kan kayak gini nih, risk 6. Ya, jadi mungkin ini ditaruh di mana. Oke, alat kedua yang kita bisa pakai adalah top 10 risk item tracking. Nah, top 10 risk tahulah ya, top 10 ya, top 10 tracking untuk risiko untuk item risiko ini adalah analisis risiko kualitatif yang bisa membantu mengidentifikasi risiko dan menjaga kesadaran akan risiko selama masa proyek. Jadi kita akan buat tinjauan berkala atas 10 item risiko proyek teratas. Kita bikin daftar peringkat saat ini, peringkat sebelumnya, berapa kali risiko muncul di daftar, dan juga ringkasan kemajuan dalam menyelesaikan item risiko. Jadi bentuknya bakalan seperti ini, ya kurang lebih. Jadi di sini ada, ini memang cuma 5, harusnya ada 10, ya harusnya ada 10. Jadi nanti kita cek kurangnya perencanaan, gitu ya. Terus nanti kita bagaimana pemecahannya di sini, ya. Dan kita buat rankingnya. Kenapa kita buat rankingnya ini bulan lalu dan seterusnya. Mungkin ada satu event yang
membuat itu agak berbeda kalau di bulan ini dibanding yang kemarin. Oke, nah berikutnya kita, ini saya tadi kan untuk 3 alat, top 10 sama expert judgment ya, satu lagi ya. Oke, kita lihat di sini, pada saat kita sudah membuat top 10 risk item tracking, kita juga harus ada daftar risiko yang kita pantau. Maksudnya gini loh, karena dia mungkin secara risiko tidak terlalu tinggi, ya, tapi tetap ada potensial dia akan muncul. Nah, berarti yang dilakukan adalah kita bikin daftar pengawasan atau pantauan, ya. Nah, ini syukur-syukur nggak terjadi, tapi kalau terjadi juga kita harus sudah siap. Ini expert judgment-nya malah nggak ada ya, saya ketinggalan, mohon maaf. Nah, jadi kalau expert judgment itu biasanya kita akan minta si expert itu untuk menilai, ya, untuk menilai apakah si risiko yang mungkin ada, yang tadi kita udah bikin dari daftarnya itu, dari pengalaman mereka, menilai tinggi rendah dan sebagainya. Oke, ini sorry saya tidak ada di sini, tapi intinya expert judgment, we will ask someone expert who already have pengalaman sebelumnya, gitu ya. Mungkin dalam proyek serupa, atau mungkin memang dia adalah praktisi yang sudah sangat berpengalaman, itu boleh nanti kita bisa mintakan ke sana. Oke, langkah keempat dalam proses pengelolaan risiko adalah kita mengadakan satu perhitungan atau analisis yang kuantitatif, ya. Nah, kuantitatif itu kita bisa gunakan karena kita bisa mengukur gitu ya seberapa parah gitu ya nanti dampaknya terhadap kita. Nah, jadi ini ada beberapa teknik yang kita bisa pakai, decision tree analysis, simulation, sama sensitivity analysis. Kita lihat yang pertama untuk decision tree, berarti ini bikin pohon keputusan, ya. Pohon keputusan ini adalah teknik analisis diagram. Kita pakai diagram, lalu kita ada yang namanya EMV atau estimated monetary value untuk setiap terjadinya risiko dan juga dampak nilai moneter terhadap sebuah peristiwa risiko. Dan kita bisa menggambar pohon keputusan untuk membantu menemukan EMV. Nah, ini gambarnya seperti ini, ya. Ini harusnya kalian akan belajar kalau kalian ambil kelas manajemen risiko. Untuk di kelas saya setidaknya kalian mengenal dulu, ya. Ini nggak susah kok ya kalau kalian perhatikan. Oke, ini adalah satu keputusan ya di sini ya. Terus kamu cek proyek 1, proyek 2. Nah, terus si proyek 1 itu kemungkinannya berapa akan berhasil, dan kita akan plus 300.000 kalau berhasil. Tapi mungkin aja dia gagal, ya. Ini ternyata kemungkinan gagalnya lebih tinggi nih. Oke, kalau dia gagal kita rugi 40.000. Nah, berarti kita bisa ngitung EMV-nya berapa. Gimana cara dapat si 60.000? Caranya adalah 0,2 dikali 300.000. Bisa lah ya. Oke. Nah, kalau yang ini gimana? 0,8 dikali 40.000. Nah, nilainya masih bagus yang mana? Si 60.000 ya. Ini masih mending. Ini proyek 1 ya, baru proyek 1. Oke. Proyek 2 sekarang gimana? Proyek 2 itu ada 3 kemungkinan. Ya. Kemungkinan 20% ini rugi 50.000. Kemungkinan 10% rugi 20.000. Kemungkinan untung 60.000 itu 70%. Jadi nanti kita totalkan, kita kalikan ya, sama caranya kaliin aja. Sorry, ini jadi menyon. Oke. Nah, kalau kita kalikan, kita dapat angka ini. Lalu gimana? Kita totalin. Oke. Jadi kita dapat nih di sini IMV1, ini IMV2. Oke ya. Nah, gampang nggak? Ini mah ya perhitungannya ya. Jadi kalau kalian saya kasih soal kayak gini, udah dikasih angka-angkanya, pasti gampang banget bisa ngitung. Oke, kalian totalin. Nah, kalau kalian lihat angka sini, yang mana proyek yang kamu mau pilih? Yang mana nih? Nah, secara logika kita pengen ambil yang lebih tinggi dong, selalu ya nggak? Ya kan? Nah, berarti kita akan kemungkinan memilih proyek 2. Karena proyek 2, PMV-nya lebih bagus daripada proyek 1. Walaupun ini sebenarnya deket ya. Kalau deket gini aku nggak tahu nih. Kita sebenarnya nggak harus gitu ya, saklek banget gitu sama angka ini. Tapi kalau kalian ada pertimbangan lain, ini karena ini kan baru kuantitatif banget ya, bisa banyak pertimbangan lain sih sebetulnya. Kalau misalnya kalian pikirkan lagi gitu ya, bisa aja kalian milih yang ini gitu ya. Teman, ini ngeri sih sebenarnya.
80% chance gagal ya. So actually it's really risky. Ini risky sekali nih si proyek 1. Oke ya, gampang ya untuk bikin ini, kalian cuman kali-kali dan tambah aja, cuman gitu doang ya. Kalian harusnya kalau saya kasih soal kayak gini, kalian akan bisa menghitung. Gampang sekali. Oke. Sekarang saya lanjut. Nah, metode kedua adalah simulasi. Nah, kalau simulasi itu berarti kita mungkin ini sebetulnya bisa pakai software ya. Ini software tuh, dan simulasi Monte Carlo itu bisa di Excel juga, bisa pakai proyek gitu ya, manajemen proyek. Microsoft Project maksudnya. Nah, ini kita bisa buat simulasi. Kita akan menggunakan representasi atau model dari satu sistem untuk menganalisis perilaku atau kinerja yang diharapkan. Nah, biasanya kita pakai analisis Monte Carlo ya untuk simulasi. Kita bisa mensimulasikan hasil model berkali-kali. Lalu kita dapat statistiknya, nanti baru kita lihat statistik tersebut, dan kita nanti akan punya perkiraan, kemungkinan besar, pesimis atau optimis, lalu ditambah kemungkinan perkiraan berada di antara nilai yang paling mungkin dan nilainya optimis seperti apa. Yang pasti kalau simulasi ini berarti kita akan mencoba gitu ya. Nah, jadi ini langkahnya ya. Pertama kalian harus menentukan dulu nilai rentang untuk variabel yang dipertimbangkan. Misalnya kita pengen misahin antara most likely, optimis sama pesimis. Ya boleh. Kita tentuin dulu nilainya. Kemudian kita buat distribusi probabilitas kemungkinan munculnya. Lalu untuk setiap variabel kita pilih nilai acak. Kemudian kalian jalankan analisis deterministik atau satu analisis melalui model. Dan setelah itu kita ulangi langkah 3 dan 4 untuk mendapatkan distribusi probabilitas dari hasil model. Nah, kalau kita jalanin pakai software, itu biasanya nanti kita bisa dapat berbagai data, lalu kita masukin, ini nggak pakai software, ini bisa manual ya. Probabilitas, date, oh ya ini simulasi kemungkinannya terjadinya apa, kita buat tabel seperti ini. Oh ini nggak ada lagi ya. Harusnya bisa juga bikin grafik banyak sekali gitu ya. Ini kebetulan sampelnya ada 250, terus kita petakan, dapatlah seperti ini. Buat apa sih simulasi ya? Nanti kita bisa lihat lah dari simulasi ini secara keseluruhan kemungkinannya kita proyeknya berhasil atau gagal sesuai schedule itu seperti apa ya. Dan ini sekarang sih banyak ada softwarenya kok kalau buat Monte Carlo ya. Jadi nanti kalian pakai software aja, masukin datanya langsung di run. Oke, yang ketiga toolnya adalah sensitivity analysis. Sensitivity analysis adalah teknik yang dipakai untuk menunjukkan efek mengubah satu atau lebih variabel pada satu hasil. Misalnya banyak orang menggunakan menentukan pembayaran bulanan, pinjaman yang akan diberi tingkat bunga atau periode pinjaman yang berbeda, dan untuk menentukan titik impas berdasarkan asumsi yang berbeda. Perangkat lunak spreadsheet seperti Excel adalah alat umum untuk melakukan analisis sensitivitas. Jadi nanti kita bisa buat seperti ini. Misalnya kalau unit sold-nya berapa, revenue berapa, dan pengeluaran kita berapa. Lalu kita buat terus ya sampai ke jauh 14.500. Ini sorry ini sebenarnya sama aja angkanya. Saya lupa kenapa saya nge-paste dua-duanya ya. Mungkin karena saya pengen lihat ininya. Datanya dimasukin ke sini. Nah, jadi nanti kalian bisa petakan dalam grafik, kalian akan menemukan yang namanya break even point. Ya. Nah, break even point adalah titik di mana impas pengeluaran dengan penjualan. Nah, setelah titik ini baru kita dapat keuntungan. Tinggal kita cek aja yang mana yang mau kita ambil untuk proyeknya, resikonya lebih tinggi yang mana, kita akan pilih proyek tertentu. Oke, angka kelima, aduh ini sorry lupa dibenerin. Oke ya, planning risk response. Berarti sekarang kita kan udah nemuin tuh risiko-risikonya, sekarang berarti kita harus memutuskan bagaimana cara kita menanggapinya. Nah, ada beberapa strategi ya. Ada risiko negatif, strategi untuk risiko negatif. Yang pertama, avoid. Berarti kita hindari risiko itu. Yang kedua adalah accept, kita terima aja, kita jalani gitu ya konsekuensinya. Kemudian yang ketiga, risk transference, kita pindahin ya, mungkin dengan beli asuransi atau gimana ya. Dan terakhir, risk mitigation, kurangi atau ringankan, boleh juga. Ini juga bisa berupa beli asuransi atau kalian udah siap-siap gitu ya sebelum ini terjadi. Oke. Dan kita juga bisa di sini kalau kita mau memindahkan risiko, berarti kita
bisa pisahkan ya apa sih risiko-risiko yang kita akan hadapi, dan kita buat kalau misalnya contoh di sini untuk cara mengurangi atau memindahkan risiko itu bagaimana caranya kita identifikasi. Kalau teknis misalnya kita selalu pakai tim support, nggak boleh ada stand alone, jadi kita jangan terlalu bergantung sama satu orang. Lalu kita tingkatkan project manager otoritas project manager. Tingkatkan bagaimana kita menghadapi problem dan komunikasi. Tingkatkan frekuensi dalam memonitor proyek, gunakan WBS CPM. Boleh, ya. Oke, CPM ini critical path, oke, path management. Oke, yang di sini untuk cost berarti kita bisa meningkatkan frekuensi project monitoring pakai WBS atau CPM. Kita tingkatkan komunikasi, project goal, understanding, team support, tingkatkan project manager authority. Schedule, risiko schedule gimana? Kita berarti cek tingkatkan frekuensi project monitoring pakai WBS CPM, pakai yang project manager paling berpengalaman ya. Memang kalau project manajernya berpengalaman ya kita biasanya dia biasanya sudah tahu apa yang mungkin terjadi ya. Dan oleh karena itu kita bisa menghindarinya ya. Jadi silakan nanti boleh dicek apa yang kita bisa siapkan untuk mengantisipasi jika risiko itu terjadi. Sekarang kalau resikonya positif gimana? Nah, kalau risiko positif sama ya kita bisa siapkan juga tindakan kita. Yang pertama kita manfaatkan, exploit ya, manfaatkan. Yang kedua sharing, bagikan. Kalau kita bagus, kita dapat misalnya risiko positifnya adalah tahu dapat tumpahan proyek gitu ya. Ya udah kita bagiin aja kepada partner kita. Boleh ya kita siapkan. Kemudian risk enhancement kita tingkatkan, mungkin risikonya dampaknya positif, lalu kita gimana caranya supaya melipat gandakan gitu ya. Terus yang terakhir risk acceptance atau menerima, kita coba bagaimana kita terima lalu kita kerjakan. Nah, di luar dari positif negatif risk, kita juga harus kenali ada yang istilah namanya residual atau secondary risk. Ya, jadi kalau misalnya kita keluarin ini dapat berbagai risk, ini yang bisa kita kendalikan, nanti ada sisa-sisa yang mungkin tetap nggak kedeteksi gitu lah ya. Jadi kita udah ngitung-ngitung, tahu loh kok ada lagi nih. Tapi kita siap-siap aja gitu ya. Selalu akan ada gitu ya rasanya ya. Kan kita juga manusia ya, kita nggak maha tahu gitu apa yang akan terjadi. Jadi kita siap-siap aja dengan risiko residual, dan ini berarti pada saat itu kita harus cepat tanggap lalu mencoba untuk mengantisipasi risiko tersebut. Yang terakhir adalah mengendalikan risiko. Ya, mengendalikan risiko ini berarti kita melakukan proses manajemen risiko, menghadapi peristiwa risiko dan memastikan bahwa kesadaran risiko adalah aktivitas berkelanjutan yang dilakukan oleh semua tim proyek dan seluruh proyek, dan kita caranya adalah kita membuat satu respon yang terhadap kejadian tersebut. Oke, dan kalau misalnya kita sudah ada rencana darurat atau cadangan, berarti kita tenang bisa ngejalanin. Tapi kalau belum ada pun kita harus dengan segera merumuskan sesuatu. Keluaran utama dari pengendalian risiko adalah ada informasi prestasi kerja, ada perubahan permintaan, ada pembaruan, ada rencana manajemen proyek, dokumen proyek, dan aset proses organisasi. Dan tentunya kita selalu bisa pakai software. Ya, saya sangat rekomen, apalagi kalau proyek kamu itu sudah besar ya. Rasanya sangat worth it kok untuk beli software ya, beli subscription software ya, sangat-sangat worth it. Oke, kalau misalnya kalian nggak masih kecil-kecilan ya udahlah Excel aja, tapi Excel teh terbatas ya, karena kan itu kan berarti kayak semi manual ya kita ngerjainnya. Oke. Silakan kamu boleh pertimbangkan kalau untuk simulasi ini si Excel sama Project 13 juga bisa ya. Ini dari 2013 sudah bisa ya. Sekarang sih kayaknya udah Project 2021 kali. Saya soalnya udah lama nggak pakai software manajemen proyek ya. Kalau dulu sih saya pakai terus, tapi sekarang saya jarang pakai itu, dan sekarang palingan karena saya proyeknya kecil-kecil, nggak ada yang gede gitu ya. Jadi saya banyaknya pakai Excel. Gak apa-apa, bebas mau yang mana aja ya, pasti ada kelebihannya kok. Oke, nah hasil yang kita harapkan dari sebuah manajemen risiko adalah apa? Nah, jadi kita harus lihat ya bahwa
kalau yang disebut mengelola risiko itu berarti kamu udah sebelumnya udah mikir dulu gitu ya, kira-kira apa yang akan keluar. Nah, jadi kamu nggak melakukan ini seperti manajemen krisis, karena kalau krisis itu berarti kan udah terjadi. Ya. Jadi kalian harus mengelola manajemen proyek ini bukan manajemen krisis, justru kalian harus planning ahead. Ya. Nah, proyek yang dijalankan dengan baik tampaknya hampir tanpa usaha, tapi banyak pekerjaan yang dilakukan untuk menjalankan proyek dengan baik, termasuk diantaranya adalah mengelola risiko ini dari awal-awal. Ya, manajer proyek harus berusaha untuk membuat pekerjaan mereka terlihat mudah untuk mencerminkan hasil proyek yang dijalankan dengan baik.